Saya sendiri dan pemuda-pemuda yang lain, saya yang pastinya harapannya geopark nanti akan terbentuk geopark dan bisa Amin. mendunia di sini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi edukasi, saya berharap bahwa nanti ke depan, insya Allah, kalaupun nanti geopark ini terbentuk, saya berharap bahwa nanti ke depan pemuda-pemuda yang ada di lingkar geosite itu sendiri akan harus jadi tour guide-nya sendiri. Harus itu, wajib, jadi wajib. tour guide. Mengatakan ini bahwa kurangi kompetisi. Kurangi kompetisi. Lebih banyak kolaborasi. Lebih banyak kolaborasi. Itu penting karena gini. Kalau hari ini kita berkompetisi terus. Sayapnya, Batu Angus itu juara 1 nasional seleksi Indonesia sebagai geowisata terbaik yang akan disupport oleh pemerintahan Menteri PUPR untuk pengembangan spesial Batu Angus. Ternate harus menjadi salah satu geopark. Bahkan ada beberapa teman hubungin saya, Ded, jangan lagi berpikir nasional. Ternate sudah harus berpikir UNESCO. Luar biasa. Artinya apa? Teman-teman ini sudah bisa melihat potensinya kita ke depannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi berapa purnama Batamang Bacarita belum nongol lagi kepada kawan-kawan untuk bagi informasi sharing untuk teman-teman Batamang Bacarita dimanapun berada maupun masyarakat Maluku Utara secara luas. Kini kembali lagi kita dipertemukan di bulan yang cukup luar biasa ini. Dan pada hari ini saya kedatangan kawan-kawan, beberapa tamu yang cukup luar biasa dan mungkin ini sudah tidak asing lagi di pemuda Maluku Utara, lebih terkhusus di Kota Ternate. Yang hadir di sini mungkin dari profesi yang berbeda tapi memiliki tujuan dalam hal ini bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak hal, terutama kontribusi di daerah yang kita cintai ini. Hadir di sini ada Bung Dedi. Halo, teman Bacarita di mana saja? Sehat selalu. Kabar sehat Bung Dedi ya? Alhamdulillah sehat, Bung Coaches. Jadi Bung Dedi ini adalah salah satu tokoh pencinta alam. Beliau juga ketua IAGI Maluku Utara. Nah, dan memang aktivitas beliau sampai hari ini masih konsisten terhadap lingkungan maupun perubahan-perubahan dari potensial ke aktual, terutama bagaimana memajukan daerah dalam profesi beliau. Kemudian hadir juga saudara kita, mungkin beliau bisa dilihat kawan-kawan kecil tapi kualitas berpikirnya tidak kecil seperti yang dilihat. Ini hadir juga Bung Syarif Kulaba. Halo, selamat teman-teman Bacarita. Jadi Bung Syarif sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Batamang Bacarita manapun berada bahwa hari ini kita akan bercerita atau berbagi informasi sedikit menguliti persoalan yang memang ini sudah mendunia tetapi masih halayak khususnya pemuda belum memahami atau belum mengenal. Tema yang kita bawakan pada ini temanya cukup menarik ya, mulai dari Ternate tapi go-nya kan nasional bahkan internasional. Amin, amin. Gitu. Jadi hari ini yang kita bicarakan tentang pemuda dan geopark. Artinya peran pemuda terhadap wisata geopark, di mana kita jadikan itu sebagai lahan konservasi lingkungan dan budaya. Yep. Dan itu kemudian bahwa Ternate ini secara bentangan atau landscape Maluku Utara khususnya Kota Ternate itu sangat luar biasa. Kalau Papua, teman-teman Papua menyatakan bahwa tanah surga yang sebagian jatuh ke Papua itu sepenggalnya juga jatuh di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Artinya bahwa kejadian perubahan alam yang terjadi secara alami, banyak orang mengenal dengan peristiwa-peristiwa yang orang sebut dengan musibah. Dalam hal ini mungkin Bung Dedi dalam basic interestnya mengenal tentang kejadian-kejadian gempa dan lain-lain. Tetapi dengan proses kejadian ini, Kota Ternate itu diberikan satu barkah yang cukup luar biasa. Artinya yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang geopark. Jadi saya menjelaskan secara umum aja ya untuk teman-teman Batamang Bacarita manapun berada bahwa geopark yang kita kenal adalah
Geopark adalah taman bumi atau kejadian landscape alam yang terjadi secara alami. Dan itu di Kota Ternate memiliki banyak site yang cukup luar biasa. Nah, jadi mungkin lebih menarik kita langsung saja kepada Bung Dedi, karena Bung Dedi adalah salah satu underboard atau lokomotif penggagas yang biasa kita lebih kenal dengan apa yang namanya geopark atau menyangkut dengan hal-hal yang menyangkut dengan geologi dan lain-lain. Mungkin saya persilakan ke Bung Dedi langsung bisa menjelaskan, ini berupa informasi kepada seluruh Batamang Bacarita manapun berada. Dan ini cukup luar biasa tema ini ya. Saya persilakan Bung Dedi. Baik, makasih Bung Koces, Bung Syarif, sehat selalu. Jadi Batamang Bacarita semuanya, tadi sudah di awal diantar oleh Bung Koces. Jadi geopark itu istilah sederhana taman bumi. Jadi bagaimana kita secara bersama bisa memaksimalkan potensi penyebaran geosite tadi, karena dibentuk eventnya secara alamiah oleh bumi yang sudah menjadi anugerah tadi. Dalam tanda kutip ada bencananya. Nah, sebetulnya Maluku Utara semua lokasi punya potensi tadi. Maluku Utara ya? Maluku Utara secara geografi, secara pembentukan pulaunya itu memiliki potensi tadi menuju kepada bagaimana menjadi geopark baik itu nasional maupun internasional. Nah, makanya kalau tadi Papua adalah tanah surganya, spanggalnya ada di sini. Betul, saya setuju sekali. Kalau memang dari proses awal pembentukan Papua dan Maluku Utara pun memang 11-12 saling berdekatan dalam bahasa sederhananya. Jadi biar teman-teman semuanya bisa paham, saya akan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, Bung Koces. Jadi 11-12 dia nih antara Papua dan Ternate dan Maluku Utara. Nah, saya sangat bersyukur hari ini bahwa tema yang diangkat oleh Batamang ini tentang pemuda. Nah, artinya apa? Salah satu tonggak yang akan menjaga, yang akan merawat, yang akan melestarikan warisan yang luar biasa ini adalah pemuda. Nah, regenerasi berikut harus tahu bahwa apa yang ada potensi di Maluku Utara ini sangat mahal. Sangat mahal, lebih mahal daripada tambang emas, lebih mahal daripada tambang nikel. Karena apa? Warisan ini tidak pernah habis ketika dikemas menjadi satu destinasi wisata yang berkelanjutan. Nah, sehingga pemuda di sini kami berharap sekali sebetulnya, baik itu kami yang pegiat di geowisata, kami yang pegiat dan konsen kepada geopark, sangat berharap bahwa pemuda Maluku Utara, pemuda Kota Ternate akan menjadi contoh pemuda di kawasan Indonesia Timur bagaimana menyelamatkan, merawat dan melestarikan hal ini. Nah, bencana pasti terjadi, tapi anugerah harus dirawat agar ekonomi masyarakat lokal bisa menjadi power yang tidak tergantung. Kita hari ini harus berani menggarisbawahi bahwa pemuda Maluku Utara tidak akan menggantungkan diri kepada aktivitas ekstraktif, penambangan dan lain-lain. Sudah waktunya kita berulah menjadi pemuda yang konservasi, pemuda yang terus melangsungkan, melanggengkan bagaimana alam adalah cikal dan sampai akhir nantinya. Jadi intinya Bung Dedi bahwa Maluku Utara, banyak kalangan hanya mengenal bahwa Maluku Utara itu sumber daya alam yang dimiliki Maluku Utara itu lebih tercenderung ke tambang. Betul, ya kan? Ya. Nah, gitu. Jadi saya rasa bahwa pemuda mulai dari sekarang kita coba merubah mindset. Artinya kita jangan miskin mindset. Betul. Artinya miskin mindsetnya gini, banyak hal kebutuhan yang bisa kita aktualisasi dengan potensi yang ada. Artinya banyak potensi yang ada di Maluku Utara ya Bung Syarif, apalagi khususnya Kota Ternate. Banyak orang menganggap Kota Ternate adalah kota yang tidak bisa kita kembangkan selain dari hal-hal yang biasa terjadi. Artinya dalam tanda kutip gini, mereka menganggap bahwa yang bisa mengelola Ternate apa sih gitu. Karena dengan kondisi letak geografis, luas wilayah yang kecil, potensinya yang secara kasat mata, secara observasi, banyak kalangan menilai bahwa ya Ternate mau digarap apanya. Nah itulah hari ini kita hadir dengan pemuda dan geopark. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang geopark, di Maluku Utara khususnya Kota Ternate memiliki geosite yang cukup luar biasa. Artinya kejadian di masa lampau yang hari ini kita kenal dengan satu material yang suka dipakai dalam infrastruktur bahan bangunan di Kota Ternate. Kita cuma mau batu angus, fungsinya ini yang kita cuma dijadikan kebutuhan yang memang dia tidak punya value ke ekonomi dan lain-lain. Nah, sehingga hari ini hadirnya pembahasan geopark ini memberikan penjelasan kepada teman-teman Batamang Bacarita atau pemuda di Maluku Utara terkhususnya di Kota Ternate bahwa
pemuda itu penting. Pemuda itu jangan baper. Pemuda itu harus kita bisa sama-sama samakan frekuensi agar kita mendukung hal-hal yang potensial kita aktualisasi seperti Geopard ini. Gitu. Ternate itu ada 43 geosite, Bung Koces. Di Ternate itu ada 43 geosite. Titik terpetakan. Jadi dari 43 titik ini semuanya saling keterkaitan. Jadi Geopark itu menceritakan kejadian alam hubungannya dengan manusia. Kejadian alam hubungannya juga dengan bagaimana tumbuh-tumbuhan dan lingkungan dan hewan yang berkembang, bahkan kejadian alam yang berhubungan dengan aktivasi budaya masa lalu. Jadi berarti kita berbicara Geopark itu artinya multidimensi. Artinya ini kalau dia menjadi geowisata yang cukup luar biasa karena di situ tinjauannya bisa tentang berbicara edukasi tentang alam, tentang lingkungan, berbicara tentang budaya, proses-proses itu cukup luar biasa. Dan ini mungkin saya yakin dan percaya bahwa ketika ini dia berlangsung dan ada dukungan kaum muda, saya yakin dan percaya ini bukan hal yang kecil ini Geopark nih. Jadi ada 3 pilar utama Geopark itu. Yang pertama edukasi. Edukasi. Wajib Geopark itu wajib ada nilai edukasi. Pilar kedua Geopark itu wajib konservasi. Wajib. Yang ketiga Geopark itu wajib menghasilkan daya dukung ekonomi berkelanjutan di lingkar destinasi. Nah, sehingga ketika ini jalan, edukasinya jalan, konservasinya jalan, ketika itu terlibat perekonomian di sekitar tadi bisa didukung, harus naik dan berkepanjangan. Contoh teman-teman di Kulaba. Oh, Kulaba ya. Misalnya dia sudah berhasil mengaktifasi. Kulaba ini salah satu dari 43. Salah satunya. Yosat salah satu Kulaba. Ya, jadi di sini hadir juga Bung Syarif Kulaba yang memang udah aktivasi. Pelaku dan mengaktifasi Batu Angus. Tidak sekedar batu, tapi Batu Angus betul-betul menjadi sumber kekuatan ekonomi di masyarakat Kulaba serta edukasinya. Jadi ini kita langsung ke Bung Syarif juga. Kebetulan Bung Syarif salah satu pemuda yang memang letak kediamannya atau tempat tinggalnya itu salah satu masuk geosite yang ada di Kota Ternate, yaitu Kulaba dan Batu Angus. Tapi saya akan percaya bahwa Batamang Bacarita dimanapun berada, masyarakat udah mengenal lebih jauh Batu Angus itu seperti apa. Tetapi hari ini perkembangan geowisata yang ada di Batu Angus, kemudian ada perkembangan pemuda dan masyarakat ini kan, saya akan percaya bahwa mereka untuk Kota Ternate belum tahu secara luas perkembangan seperti apa. Mungkin Bung Syarif bisa berbagi informasi bersama Batamang Bacarita dimanapun berada. Karena Bung Syarif ini pelaku juga mendukung geosite ini. Artinya sudah melaksanakan begitu. Ya Bung Syarif, saya persilakan. Terima kasih Bung Koces, Batamang Bacarita dimanapun berada. Sejauh ini memang betul apa kata Bang Dedi tadi bahwa memang saya mungkin salah satu dari sekian banyak teman-teman pelaku ya yang ada di Batu Angus, khususnya di Batu Angus. Sejauh ini memang pemuda-pemuda khususnya saya cerita tentang di Kulaba khususnya karena kami memang berada di lingkar geowisata Batu Angus yang memang sekarang nanti dicanangkan jadi Geopark nanti insya Allah bismillah. Nah sejauh ini saya cerita dari tahun 2020. Nah itu memang Bang Dedi dan teman-teman semuanya itu kan sedang merencanakan bagaimana supaya ini diusulkan menjadi Geopark. Saya sendiri memang mendengar Geopark itu waktu saya masih di Bogor. Saya mendengar Geopark Ciletuh. Ciletuh saya bilang ini apa gitu. Saya cuma tahu, saya browsing, oh Geopark ini taman bumi. Ketika saya mendengar bahwa Batu Angus dijadikan Geopark, saya wah berarti ternyata Batu Angus ini punya nilai Geopark sendiri gitu. Nah, terus saya baca-baca juga tadi kata Bang Dedi, ada 3 pilar. Nah, yang pertama tadi harus ada edukasi. Jadi sekarang memang apa ya, Bang Dedi sekarang saya lihat beberapa kali mengedukasi mahasiswa umum, terus juga dilibatkan kami masyarakat di lingkar Batu Angus sendiri, mengedukasi tentang Batu Angus ini apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Saya sendiri kagum, wah ini memang sesuatu yang memang saya tidak sangka-sangka bahwa kan saya sudah puluhan tahun ya hidup di situ. Ya, mengenal Batu Angus itu hanya sekedar tempat pariwisata yang biasa, kemudian materialnya bisa dipergunakan untuk padahal lebih dari itu dia memiliki value yang cukup luar biasa, betul kan ya? Wah ini luar biasa nih. Ya jadi kalau begini Bung Syarif, jadi sesuatu di orang yang tepat pasti jadi sesuatu yang luar biasa kan gitu. Jadi memang istilahnya kayak serahkan sesuatu pada ahlinya gitu kayaknya kan. Nah kata Bang Dedi, kami kan memang sering mengaktifasi, betul Bang Dedi. Terima kasih juga sudah mensupport kami di Kulaba. Nah, artinya dalam hal apa ya, konservasi, dalam hal edukasi, nah juga untuk apa ya, untuk ekonomi lingkar wisata. Kami sekarang di Kulaba dicanangkan salah satu menjadi kampung wisata, terus kampung namanya Kampung Penari.
Nah, memang pada tahun sekitar 2020 sampai 2021 kami sering mencetuskan untuk bagaimana Kampung Penari itu ada. Nah, dengan bikin kegiatan istilahnya nama apa ya? Jadi ada istilah bilang kayak pentas seni. Nah, dulu waktu tahun 2019 juga sempat 2020 sempat bikin. Cuman waktu itu kan belum ada pengembangan wisata Batu Angus yang memang sekarang saya pikir wah luar biasa pemerintah Ternate. Terima kasih juga Pemkot yang luar biasa melihat toh. Nah itu. Nah terus peran pemuda di Kulabat tuh kayak gimana sih gitu. Sekarang pemuda di Kulabat tuh alhamdulillah mereka terus mensupport, terus mendukung pemerintah Kota Ternate lewat tadi bagaimana biar supaya Batu Angus terus ramai, Batu Angus bisa terus dikunjungi. Salah satunya adalah itu bikin pentas seni. Jadi setiap kami sudah merencanakan bahwa insya Allah nanti pasca Lebaran saya sama teman-teman di Batu Angus juga berencana nanti sama-sama komunitas di Ternate akan insya Allah akan bikin salah satu event yang mungkin bisa dijadikan biar supaya Geopark ini bisa terwujud lewat ini satu. Lewat nanti bikin festival Batu Angus insya Allah bismillah. Amin. Saya support itu. Nah, insya Allah bismillah itu. Nah itu dia. Nah terus juga di Kulaba itu bukan cuma Batu Angus, bukan cuma geosite. Padahal banyak loh di Kulaba itu. Istilahnya gini, ada orang bilang benteng di Kota Ternate ini banyak. Tapi salah satu di Kulaba juga ada. Benteng BB. Memang Kota tidak dieksplor lebih jauh ya, benteng Kota BB. Ada juga Keramat. Nah ini kami sekarang kolaborasi antara pemuda-pemuda biar supaya bagaimana semua ini tereksplor. Nah, kami juga berharap dukungan mungkin dari teman-teman Tamang Bacarita ini. Teman-teman berada support terus orang di Kulaba. Ketika nanti insya Allah kami juga akan bagaimana untuk mengabarkan ke teman-teman Bacarita dimanapun berada biar supaya tong sama-sama datang ke Batu Angus. Biar supaya nanti perwujudan dari Geopark Geopark ini nanti ke depan biar supaya orang tahu wah ternyata bukan kerja-kerja yang kerja biasa, tapi memang kerja luar biasa untuk mewujudkan Geopark ini. Jadi berarti apa yang disampaikan oleh Bung Syarif tentang bagaimana dukungan dari teman-teman pemuda tadi atau support pemuda terhadap potensi yang sudah direalisasikan sekarang, artinya apa yang disampaikan Bung Syarif itu teman-teman Bacarita dimanapun berada itu wajib harus mendukung. Artinya yang muda yang berkarya. Artinya kalau kita sefrekuensi selalu mendukung, ya kita percaya bahwa di tahun 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Kota Ternate bisa menjadi kota kreativitas. Setuju. Jadi kalau Bung Koces, jadi kalau pemuda itu sebetulnya di UNESCO pun ada organisasi kepemudaan Geopark yang namanya Youth Forum. Betul. Dan Indonesia punya Indonesia Geopark Youth Forum dan Ternate sudah punya keterwakilan Ternate Geopark Youth Forum. Ternate Geopark Youth Forum ada keterwakilannya. Nah, itu berarti teman-teman ini informasi yang paling penting dan informasi paling bahagia. Artinya ketika kita baru mengenal isu Geopark, tapi padahal Ternate sudah punya kita. Nah, ini penting gitu. Namanya Nurul Jannah, itu keterwakilan pemuda Ternate menjadi bagian yang satu di bawah kontrol oleh pemerintah Bappenas, kaki tangan jembatan daripada UNESCO di Indonesia lewat Indonesia Geopark Youth Forum. Jadi Ternate sudah ada di sini. Jadi Tamang Bacarita belum berada bahwa informasi ini report buat kita. Artinya gini teman-teman, bahwa ketika kita berbicara tentang apa yang harus dikembangkan itu secara global, bahwa Maluku Utara khususnya Ternate sudah melaksanakan. Dan baru hari ini di bulan yang suci ini disampaikan informasi cukup luar biasa oleh Bung Dedi bahwa kita udah terdaftar. Ya, itu dari sisi pemudanya. Dari sisi saitnya, Batu Angus itu juara 1 nasional seleksi Indonesia sebagai geowisata terbaik yang akan disupport oleh pemerintahan Menteri PUPR untuk pengembangan spesial Batu Angus. Jadi untuk teman Bacarita di mana berada, bahwa artinya sekarang yang harus teman-teman semua berpikir bahwa kita harus mewujudkan sesuatu yang memiliki nilai yang ada di daerah kita yang belum tergarap. Dan ini butuh dukungan semua teman Bacarita dimanapun berada. Kita harus saling support. Dan saya sampaikan juga, ada informasi dari Bung Dedi juga, untuk Geopark itu kita butuh dukungan multi semua yang ada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Jadi pemuda seluruh komunitas teman Bacarita dimanapun berada, bahwa kita siapkan ruang kapan saja kita bisa berkumpul, kita bisa ketemu, dan kita bisa saling support di persoalan. Jadi sudah waktunya barisan pemuda itu berbicara pada satu kepentingan adalah kelanjutan lingkungan dan bumi Ternate ini. Jadi harus kita duduk bersama bahwa
kita tanda kutipnya begini, membangun kota itu kalau kita ketergantungan kepada anggaran daerah kita kalah. Iya, benar. Betul. Dan geopark adalah salah satu solusi terbaik Baik. bagaimana menjaga dalam semua sisi ekonominya maupun sisi keberlangsungan buminya, bumi ternatenya. Tapi saya dengar tadi Bung Deddy menyampaikan bahwa ada kurang lebih 43 ya. 43 titik. 3 titik. Artinya 43 titik gini, Ternate dengan luas wilayah yang gini kita memiliki 43 site. titik. Itu berarti kawan-kawan, baru satu aja terbangun di Kulaba aja, itu kita sudah bisa go nasional. Betul. Kita juara 1 nasional, dan itu masih banyak sekitar kurang lebih 42 yang akan digarap. Dan juga kita itu Ternate uniknya apa? 43 titik geosite dan disupport oleh 52 sebaran jejak megalitikum. Luar biasa ya. Berarti saya tidak salah ketika Papua menganggap mereka adalah tanah yang jatuh dari surga, kita sepenggal juga, gitu. Sama itu. Jadi ada 52 titik itu uniknya Ternate, sehingga terus terang saja teman-teman di luar daerah pun sangat mensupport Ternate harus menjadi salah satu geopark. Bahkan ada beberapa teman hubungi saya, Ded, jangan lagi berpikir nasional, Ternate sudah harus berpikir UNESCO. Luar biasa. Artinya apa? Teman-teman ini sudah bisa melihat potensinya kita ke depannya seperti apa. Ya artinya begini teman-teman Becari teman-teman berada, bahwa teman-teman di luar aja mendukung di sini. Jadi dukungan teman-teman sangat penting. Gimana cara teman-teman mendukung? Diam bukan artinya mendukung, sahabat teman Becari teman-teman berada. Mendukung itu harus bergerak, datang, bisa samakan frekuensi, saling mendorong agar ini semua terrealisasi dengan baik. Perlu penting bahwa pemuda yang berkarya. Artinya kalau tidak ada support dari kalangan muda, teman-teman ini bukan pemuda namanya. Jadi geopark ini adalah kepentingan secara kolektif. Garis besarnya ketika ini bisa berjalan ada 3 elemen penunjang, atau artinya tipe constraint yang tadi kita sudah bahas, masalah edukasi. Kemudian yang paling penting tadi berkelanjutan usaha, perekonomian di sekitar saya, dan dia berkelanjutan, dan ini penting. Begitu. Jadi mungkin saya sampaikan bahwa kepada teman-teman semua bahwa ini kita bukan cuma sekedar menyampaikan informasi, tapi harapan kita bahwa teman-teman juga, teman Becari teman-teman berada, bisa kita ketemu nanti di lain-lain kesempatan untuk sama-sama saling mensupport kegiatan seperti ini. Kemudian lagi saya sampaikan kepada Bung Syarif juga bagaimana harapan teman-teman pemuda, lebih terkhususnya di mereka yang lokasinya salah satunya di titik-titik geosite itu, harapannya ke depan biar teman-teman pemuda juga tahu, pemerintah juga tahu, dan memang ini penting untuk kolaborasi, gitu. Karena pemerintah ini tidak mampu berjalan kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat yang mampu mendukung, lebih terkhususnya teman-teman pemuda atau pemuda. Dan sekecil apapun aktivitas kepemudaan, saya harap bahwa harus didokumentasikan. Oh iya. Karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur bahwa Ternate itu sudah multi yang bergerak untuk mendorong ini menjadi geopark. Bukan lagi kami yang di geologinya, tapi ini sudah menjadi multi, budaya, pemuda, semuanya sudah bergerak bersama. Termasuk hari ini yang kita buat adalah salah satu tonggak untuk mendukung geopark sebetulnya. Saya sangat berterima kasih kepada Pertamang Entertain bahwa ini adalah bagian daripada mendukung. Jadi pemerintah tanpa masyarakat dan para pemuda untuk mendorong geopark itu sangat tidak mungkin. Ini harus secara bersama. Jadi di kesempatan berbagi ini Bung Syarif, sebelum kesempatan Bung Syarif, saya sampaikan bahwa Batamang bercerita, Batamang Entertain, dan seluruh elemen yang tergabung dalam manajemen ini mendukung 1100%. Bukan 100%, 1100. Kami akan selalu memberikan informasi apapun. Ini menjadi corong untuk bagaimana kita memperjuangkan hal-hal yang aktual, yang hasil dari potensi yang digarap oleh teman-teman pemuda dimanapun berada. Artinya begitu. Jadi saya langsung di Bung Syarif, mungkin harapan Bung Syarif tentang geopark ini, kemudian harapan teman-teman pemuda seperti apa? Gitu. Saya persilakan. Terima kasih Bung Koces. Yang pastinya pertama kalau menurut saya sendiri dan pemuda-pemuda yang lain, saya yang pastinya harapannya geopark nanti akan terbentuk geopark dan bisa mendunia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi edukasi, saya berharap bahwa nanti ke depan, insya Allah, kalaupun nanti geopark ini terbentuk, saya berharap bahwa nanti ke depan pemuda-pemuda yang ada di lingkar geosite itu sendiri akan harus jadi tour guide-nya sendiri. Harus itu, wajib. Ya, supaya nanti wajib. Jadi saya berharap bahwa Bang Deddy nanti akan jadi trainernya untuk tour guide ini. Gitu. Alhamdulillah, amin. Terus nanti orang tahu datang ke Batu Angus,
ini apa sih? Oh ini tuh batuan andesit ini, andesit itu, gitu loh. Sarif sudah tahu mana batuan hari ini. Iya, bukan. Hari ini sudah tahu dia itu namanya apa. Tahu lah, dikit-dikit tahu. Nah, terus harapan berikutnya biar supaya keberadaan batu itu nanti jangan diusik lagi. Karena memang saya lihat bahwa memang di area arah ke pantai itu memang dulu memang itu mungkin besar sekali kata Bang Deddy waktu kita kuliah lapang waktu itu ya Bang Deddy. Sangat tinggi. Tapi di bagian ke belakang yang mengarah ke gunung itu memang sudah diusik dan banyak sekali. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa itu salah satu kebutuhan atau perekonomian orang-orang di lingkar situ. Nah, jadi memang saya berharap bahwa tetap stay di situ, jangan sampai diusik lagi. Terus yang paling terakhir saya berharap bahwa ekonomi masyarakat di sekitar situ memang tetap jangan bukan bergantung, tapi paling tidak Geopark ini menjadi tonggak untuk ekonomi kreatif atau ekonomi masyarakat di situ, khususnya mama-mama begitu ya. Jadi artinya jadi ini harapan teman-teman pemuda ya. Saya sampaikan teman-teman pemuda Kulaba atau pemuda yang lingkar Said tadi yang diwakili oleh Bung Sarif tadi. Dan ini saya percaya bahwa teman-teman pemuda dimanapun berada yang ada lokasi atau berdekatan dengan usaha ini juga punya harapan yang sama secara Bung Deddy ya. Begitu akhirnya ini penting untuk kita sama-sama saling mendukung, support, dan lebih terpenting bahwa hal-hal yang memiliki nilai yang cukup luar biasa itu wajib didukung. Apalagi pemuda Batamang Bacarita dimanapun berada, bahwa pemuda itu artinya kita harus bersikap. Sikap kita mendukung bukan hanya sebatas slogan kita mendukung, tapi penting kita aksikan dia, karena hari ini Ternate butuh aksi. Tapi aksinya maaf-maaf saja, bukan aksi demonstrasi yang kacau-kacauan, bukan. Aksinya adalah bagaimana kita mengkonversi dari sesuatu yang potensial ke aktual. Nah, itu butuh gerak gitu. Nah, akhirnya saya sampaikan lagi di kesempatan berbahagia ini kepada Bung Deddy, sejauh ini menurut Bung Deddy atau hemat dari Bung Deddy, apakah dengan sistem pemerintahan yang seperti ini yang saya lihat programnya memang ke arah situ, apakah ini punya korelasi? Mudah-mudahan bisa saling mendukung supaya apa yang menjadi cita-cita bersama ini bisa terrealisasi. Ya, saya persilakan Bung Deddy. Jadi sebetulnya sudah sangat mendukung. Jadi kalau kita melihat pada pemerintahan Kota Ternate ini, saya sangat berterima kasih sebetulnya dari RPJMD-nya, RDTR, KLHE sampai terakhir dengan Renstra OPD-nya kemarin kami diskusikan. Ini sudah 100% berpihak kepada Ternate menuju Geopark. Artinya apa? Delinasi tadi sudah dibuat di dalam RDTR-nya. Jadi rencana detail tata ruang yang ada itu sudah di-overlay dengan 43 geosite, dan ini yang menjadi tujuan utama. Jadi Geopark itu akan terjadi, Geopark itu kan bicara tata ruang sebetulnya. Jadi kalau di RPJMD, di tata ruang, di RDTR tidak di-overlay dengan 43 geosite kan percuma kita bicaranya. Karena nanti teman-teman Bappenas lewat RPJMN akan melihat sudah masuk atau belum ini antara pesan Geopark yang mau diusul dengan yang ada di rencana tata ruang. Dan alhamdulillah Kota Ternate terdelinasi masuk dalam RDTR. Berarti udah ada sinergi nih, ya luar biasa begitu. Berarti kita berikan support juga kepada pemerintah. Artinya pemerintah kota sampai hari ini memang terlibat penting dalam hal pengembangan lebih terkhusus yang kita lihat sekarang, yang kita bicarakan misalnya Geopark bagian dari wisata. Dan ini memang pemerintah kota juga supportnya luar biasa ya. Di visi misi RDTR itu 4 poin besar, 2 poin itu bicara tentang bagaimana geowisata menuju Geopark. Sehingga hari ini kami tidak akan bisa secara langsung bekerja ke semua geosite, tapi pelan-pelan dari site ke site kita membangun. Contoh misalnya besok tanggal 26 April itu kita fokuskan di Pantai Sulamadaha dengan tema besarnya adalah mitigasi pariwisata berbasis mitigasi. Ini adalah salah satu bagian membentuk kota ini yang survive, yang siap dari sisi bencana, dan ini adalah pesan daripada Geopark di SDGs. Iya betul. Jadi memang mitigasi dan proiklim. Jadi memang ini konektivitasnya ada dan dia memiliki korelasi. Dan pemuda harus berperan. Yang tadi. Ini media. Maksud saya ini media, ini panggung yang harus pemuda manfaatkan. Artinya teman-teman berada manapun berada bahwa kita memiliki media, memiliki ruang yang cukup luar biasa. Jadi kalau teman-teman hanya diam di rumah, teman-teman hanya banyak baper, saya kan percaya bahwa jadi pemuda dilarang baper. Karena yang muda harus berkarya, begitu Bung Sarif. Apa yang disampaikan Bung Deddy artinya ini
sekarang dalam proses tahapan penggarapan, bukan penggarapan. Kalau apa yang dibicarakan tadi itu progresnya udah kelihatan. Kita sudah take off, ini sudah take off, bukan siap-siap take off, bukan, sudah take off ternyata itu. Fasenya bukan ide lagi, bukan. Sudah take off ini. Ini udah take off. Tinggal tunggu landing. Iya, tinggal landingnya gitu. Artinya saya ajak teman-teman Batamang Pecerita manapun berada, mau ikut nggak terbang di sini? Jangan sebelum landing ayo masuk gitu. Sebelum landingnya enak gitu. Jadi ketika landing ya teman-teman bukan jadi anak hilam dalam sejarah, teman-teman masuk dalam terlibat dalam sejarah, pelaku dalam sejarah. Artinya teman-teman punya cerita menarik ke depan bahwa Ternate bisa terbangun dengan potensi yang tersembunyi yang kita mampu lahirkan, dan teman-teman bagian dari itu. Iya, itu. Jangan sampai teman-teman hanya jadi penonton di daerah sendiri, ini penting gitu. Jadi mungkin sebelum kita memasuki waktu untuk berbuka dan lain-lain, mungkin ada Bung Syarif ada titipan beberapa goresan yang mudah-mudahan dia berarti untuk Batamang Pecerita manapun berada dan untuk kawan-kawan yang mungkin akan mengikuti podcast kita hari ini. Jadi apa yang disampaikan Bung Syarif mudah-mudahan menjadi spirit buat teman-teman semua, karena harapan kami kolaborasi itu penting, frekuensi itu penting, saling mendukung dan kreativitas itu penting. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena pemuda itu harus menghasilkan sesuatu yang dirasakan banyak orang. Ya, Bung Syarif, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Bung Koces. Saya mengutip salah satu dari beberapa teman saya yang sering mengatakan ini, bahwa kurangi kompetisi. Kurangi kompetisi. Lebih banyak kolaborasi. Lebih banyak kolaborasi. Gitu. Itu penting karena gini, kalau hari ini kita berkompetisi terus menerus, kompetisi dalam hal yang negatif dan lebih baik kita berkompetisi loh, gitu. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Iya, kita berkolaborasi. Jadi hindari kompetisi-kompetisi yang tidak berfaedah, yang tidak sehat. Marilah kita berkolaborasi, samakan frekuensi untuk berkarya, untuk melahirkan karya yang lebih besar ya. Ya, khususnya lebih ke arah Geopark ini nanti. Geopark ini. Ya artinya gini, Geopark ini, saya kan percaya bahwa Geopark ini sudah mewakili secara kolektif apa yang harus kita hadirkan di Kota Ternate. Artinya kalau kita berbicara Geopark tadi, Taman Bumi yang progresnya sudah disampaikan Bung Dedi, ini kan dia multi, artinya dia ini terkoneksi dengan semua hal, segi perekonomian, berbicara segi budaya, berbicara segi edukasi pendidikan, berbicara tentang lingkungan. Artinya ini multi, semua manfaatnya bisa didapat. Artinya cukup kita dengan Geopark itu Ternate terbangun secara edukasi, secara kolektif. Setuju. Bung Dedi, ya. Sehingga konsep pulau kecil yang betul-betul pro ke lingkungan, pulau kecil yang dengan semangat Geopark dan kepemudaan, itu contohnya di Torang, contohnya di Ternate. Orang tidak perlu kemana-mana, Ternate tempat belajar tentang hal itu. Jadi itu Batamang Pecerita manapun berada, bahwa Ternate terkecil tapi terkenal. Betul itu tuh. Artinya bahwa kita mengenalkan Ternate dengan kreativitas potensi sumber daya alam yang ada, dan kita mampu kembangkan, dan itu dia mampu melejit dan mempunyai value yang cukup luar biasa. Gitu. Iya kan Bung Syarif? Jadi apa yang disampaikan Bung Syarif tadi, stop untuk berkompetisi di hal-hal yang tidak mempunyai value, mempunyai nilai. Tapi mari kita berkolaborasi, mari kita samakan frekuensi yang mudah saling menyupport, dan tunggu kolaborasi kita selanjutnya. Kita akan percaya bahwa apa yang jadi kita ciptakan bersama, kita akan tunaikan insya Allah. Gitu. Jadi sebelum saya akhiri ini, ada session-session yang lebih detail kita membahas tentang Geopark. Dan kita akan kembali bersama Bung Dedi, dan kita bersama dengan pemuda-pemuda yang akan landing bersama kami insya Allah kelak. Kita berbicara tentang lebih detail, mana site-nya, mana lokasinya, mana programnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, bahwa penting kita sama-sama berkolaborasi, dan mungkin terakhir closing statement dari Bung Dedi. Jadi Bung Dedi ini banyak karya, artinya beliau ini Geopark ini bukan salah satu karya, banyak karya sebelum Geopark yang itu penting. Jadi ini bagian dari informasi yang kita harus ketahui bersama, bahwa percuma kita ribut-ribut yang nggak masuk akal di luar, bahwa kita diam tapi punya karya itu lebih penting, yang lebih keras, lebih tajam, karena itu lebih terlihat. Jadi saya persilakan Bung Dedi untuk bisa menyampaikan sedikit goresan buat kawan-kawan Batamang Pecerita dimanapun berada. Teman-teman semuanya, kalau saya lebih senang pakai kata ini, kalimat sederhana bagi saya untuk saat ini di Geopark dan selanjutnya adalah sudah waktunya kita bergerak bersama, berkarya bersama, berdaya bersama, prestasi, dan ayo kita menangkan bersama. Luar biasa Bang Dedi. Itu saja. Jadi
goresan yang cukup luar biasa. Artinya berkarya bersama, berprestasi bersama, berdampak gitu. Artinya hidup tidak berdampak, buat apa kita hidup kalau ada dampaknya. Artinya mudah-mudahan teman-teman bagian dari kita yang berkarya bersama, insya Allah landing kita bersama, dan teman-teman itu bagian dari berprestasi bersama. Jangan ketinggalan dong. Kalau teman-teman nongkrong di mana aja nggak mau ketinggalan, tapi ini penting kita ciptakan sejarah dari potensial aktual di daerah kita, khusus pemuda teman-teman minimal terlibat menyupport. Jadi mungkin sebenarnya pembahasan Geopark ini kalau kita bahas ini tidak ada habisnya. Ini sekedar kita memberikan informasi pengantar buat Batamang bercerita dimanapun berada, bahwa kota Ternate cukup luar biasa, sehingga dengan Geoparknya insya Allah kalau kita mampu menciptakan atau bagaimana kita sama-sama mendorong program ini untuk bernilai yang cukup luar biasa secara kolektif. Dan pentingnya kita pemuda, pentingnya masyarakat agar kita saling mendukung kepada pemerintah, karena kalau kita tidak mendukung pemerintah, ya kan percaya bahwa tidak majunya sesuatu pemerintahan yang di dalamnya ada pemerintah dan ada masyarakat kalau tidak ada kolaborasi atau saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apalagi komunitas-komunitas yang kreatif, wajib kita saling mendukung. Artinya tinggalkan perbedaan-perbedaan yang tidak bermanfaat. Ketika pemerintah maju, rakyat sejahtera, semua enak, komunitas berkembang, maka disitulah terletak peradabannya sebenarnya. Mungkin demikian ya waktu yang mengakhiri kita, dan kita ketemu di session-session yang lain. Terima kasih banyak Bung Syarif Kulaba. Ini bukan awal dan akhir ya, kita akan ketemu lagi di session-session. Mudah-mudahan kita dalam pesawat yang akan landing bersama Bung Dedi dan lain-lain. Terima kasih juga untuk Bung Dedi, dan sekali lagi syukur dofu-dofu untuk teman-teman bercerita dimanapun berada, bahwa insya Allah kita akan kembali lagi dengan informasi. Tapi ini bukan sekedar hanya bercerita, karena yang kita sampaikan merupakan hasil dari progress action, dan nanti ada action-action selanjutnya kita akan informasikan kepada seluruh Batamang bercerita dimanapun berada dan masyarakat secara kolektif. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, yang sudah berkolaborasi, akhirnya melahirkan gagasan dan mampu bisa merealisasikan seperti kayak Geopark atau geowisata dan lain-lain. Cukup luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga, dan kami dari Batamang bercerita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tidak lama lagi kita akan melakukan buka puasa. Mudah-mudahan insya Allah aktivitas hari ini dan aktivitas kita semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah puasa kita diterima. Dan marilah langsung kita menuju kemenangan. Pemuda yang menang adalah pemuda yang berkarya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Batamang bercerita.